Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Ahmad Fadlur Rahman. Di sini saya akan menggunakan program pembelajaran dengan menggunakan media PowerPoint yang pada saat pandemi seperti ini sangat cocok digunakan. Saya akan langsung saja saya akan menerangkan tentang PowerPoint berjudul Sujud Syukur, mata pelajaran fikih kelas 8. Contoh gambar sujud syukur. Gambar pertama yaitu sujud syukur yang dilakukan di suatu sekolahan yang diawasi oleh guru-guru tersebut di sekolah tersebut. Gambar kedua yaitu pada pertandingan sepak bola ketika Indonesia mengegulkan ke gawang lawan, sujud syukur. Para pemain melakukan sujud syukur. Berikutnya, pengertian dan dalil sujud syukur. Sujud adalah meletakkan dahi seluruh bagian telapak tangannya di atas tanah dan mengangkat kedua siku-sikunya di atas tanah dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan. Sedangkan syukur dan kata-kata seakar dengannya di dalam Al-Quran meliputi makna pujian atas kebaikan, ucapan terima kasih atau menambahkan nikmat Allah SWT ke permukaan, yang mencakup syukur dengan hati, syukur dengan lidah, syukur dengan perbuatan. Di dalam hal ini, syukur juga dapat diartikan sebagai menggunakan anugerah ilahi sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Jadi sujud syukur ialah sujud terima kasih, yaitu sujud satu kali tidak perlu mendapatkan keuntungan atau keuntungan yang menyenangkan atau terhindar dari kesusahan yang sangat besar. Di dalam firman Allah Ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Yang artinya, dan maksudnya ingatlah juga tatkala Tuhanmu mengabulkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur nanti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Berikutnya yaitu hukum bersyukur dan sujud syukur. Apa saja? Seseorang hendaknya bersyukur kepada Allah SWT kapanpun, dalam kondisi apapun. Seseorang diwajibkan untuk terus bersyukur atas nikmat Allah SWT, sebab apapun yang diberikan Allah SWT kepada kita itulah yang terbaik buat kita. Maka Allah tahu kita wajib ridho dengan takdir Allah, meskipun takdir tersebut tidak kita sukai. Kita juga harus yakin pada Allah. Kita harus yakin pada Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Sementara itu, hukum bersyukur dan cara menggunakan sujud syukur adalah hukum yang sunnah. Di dalam sujud syukur terdapat hadis dari Rasulullah SAW, yang artinya dari Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, sekaranglah beliau untuk sujud sebagai rasa syukur kepada Allah SWT. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi, dan yang menganggapnya sebagai hadis hasan. Set berikutnya yaitu sebab-sebab sujud syukur. Sebab-sebabnya yaitu yang pertama karena ia mendapat nikmat dan karunia kepada Allah SWT. Yang kedua mendapatkan berita yang menyenangkan. Yang ketiga terhindar dari bahaya atau musibah yang akan menimpanya. Di dalam prakteknya ada beberapa hal yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melaksanakan sujud syukur, yaitu pertama, Nabi Muhammad SAW mendapatkan surat dari Ali yang isinya kabar gembira bahwa suku Hamzah masuk Islam. Yang kedua, ketika malaikat Jibril memberi kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang selalu bersalawat kepada Nabi SAW akan diberi rahmat dan keselamatan. Yang ketiga, ketika mendengar kematian Musailamah al-Kadzab atau Nabi palsu pada zaman Rasulullah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an
melakukan sujud syukur. Yang terakhir, Ka'ab bin Abdul Malik radhiyallahu an melaksanakan sujud syukur ketika mendengar bahwa doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat sujud syukur. Yang pertama, suci badan, pakaian, tempat, menghadap kiblat. Yang terakhir, menutup aurat. Yang berikutnya, cara sujud syukur. Cara sujud syukur yang pertama, apa saja? Niat. Terus yang kedua, takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, takbir untuk sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Yang keempat, sujud. Yang kelima, bangkit dari sujud sambil takbir. 6, duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud. Yang terakhir, salam. Pada sujud syukur ada beberapa ulama yang tidak mensyaratkan hadis suci. Meskipun ada sebagian atau beberapa ulama yang tidak mensyaratkan demikian, tetapi sebaiknya mengikuti pendapat yang mensyaratkannya bersuci. Niat dan doa sujud syukur apa saja? Maksudnya apa? Niatnya yang pertama, niat sujud syukur yaitu nawaitu bismillahirrahmanirrahim nawaitu sujuda syukri sunnatalillahi ta'ala. Bacaan sujud syukur juga sama dengan bacaan sujud tilawah, yaitu sajada wajhillahi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya wajahku sujud kepada penciptanya dan membentuknya yang membentuk pendengaran dan penglihatan dengan daya dan kekuatannya. Maksudnya Allah sebaik-baik pencipta. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Yang berikutnya, manfaat sujud syukur. Manfaatnya yaitu menjadikan manusia selalu ingat kepada Allah karena nikmat, karunia dan anugerah hanya datang darinya. Yang berikutnya, terhindar dari sifat sombong karena apa yang diraih manusia berasal dari Allah. Ketiga, akan menambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Yang terakhir, di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa bagi manusia yang paling bersyukur. Yang berikutnya yaitu praktek sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan secara spontan. Misalkan, ketika seseorang mendapatkan nikmat, baru saja mendapatkan kabar yang menggembirakan atau terhindar dari musibah, maka seketika itu juga ia akan melakukan sujud syukur tanpa menunda-tundanya. Meskipun boleh-boleh saja seseorang melakukan sujud syukur setiap hari, setiap ba'da sholat atau kapanpun yang dia mau. Tapi sujud syukur lebih dianjurkan dilakukan oleh seseorang yang baru saja mendapat kenikmatan yang spesial seperti lulus ujian, naik kelas, menangi lomba tingkat nasional dan lain sebagainya. Kenikmatan tersebut tidak terjadi belum tentu kita mendapatkan setahun sekali. Adapun cara melakukannya adalah dengan satu kali sujud dan dilakukan di luar sholat. Caranya itu bersujud berdiri menghadap kiblat, kemudian niat sujud syukur bersamaan takbiratul ihram dan mengangkat kedua tangan, takbir untuk sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Setelah itu sujud satu kali, lalu bangkit dan sujud sambil takbir, kemudian duduk untuk mengucapkan salam. Demikian presentasi atau materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan paham dan menjadi berkah, menjadi pelajaran untuk kita semua untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Terima kasih. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.